Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfirawati dengan NIM 2024-0501-0206-8. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan materi dari buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pembahasan ini saya ambil dari bab 1 sampai 7. Jadi isi videonya ini mencakup hal-hal dasar sampai pembahasan yang lebih praktis tentang pembiayaan di bank syariah. Kalau kita dengar kata pembiayaan, mungkin yang langsung terbayang adalah bank memberikan dana kepada nasabah. Tapi dalam bank syariah, pembiayaan itu bukan hanya soal memberikan uang, tapi ada juga prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan. Kemudian ada akad yang harus jelas dan ada tujuan agar transaksi itu tetap halal, adil, dan saling menguntungkan. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan satu persatu bab. Kemudian tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai pengganti pertemuan 1 sampai 5, yaitu membahas bab 1 sampai bab 7 dari mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Baik, langsung saja. Bab yang pertama yaitu berjudul Pengertian, Unsur, Fungsi, dan Analisis Manajemen Pembiayaan. Pada bab pertama ini membahas dasar dari manajemen pembiayaan bank syariah. Secara umum, manajemen pembiayaan bank syariah adalah proses mengatur pemberian dana dari bank kepada nasabahnya berdasarkan prinsip syariah. Di dalamnya ada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan. Jadi, pembiayaan itu bukan sekadar bank menyerahkan dana begitu saja. Bank juga harus memastikan bahwa dana yang digunakan untuk hal yang jelas, sesuai tujuan, dan tetap memenuhi aturan syariah. Pembiayaan juga bisa dipakai untuk membantu usaha, investasi, atau kebutuhan lain yang memang dibolehkan. Dalam bank syariah, pembiayaan terbagi ke dalam beberapa prinsip besar. Ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan juga akad pelengkap. Kalau prinsip jual beli, contohnya ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Sedangkan kalau prinsip bagi hasil, contohnya mudarabah dan musyarakah. Selain itu, pembiayaan juga dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif dipakai untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif dipakai untuk kebutuhan pribadi, misalnya membeli rumah atau membeli kendaraan. Yang tidak kalah penting, sebelum bank memberikan pembiayaan, bank harus melakukan analisis pembiayaan. Ini penting supaya bank tahu apakah nasabah ini layak menerima pembiayaan atau tidak. Analisis ini biasanya melihat kemampuan membayar, tujuan penggunaan dana, dan risiko yang mungkin muncul. Kalau disederhanakan, inti bab ini adalah pembiayaan syariah yang terencana, jelas akadnya, dan analisis dengan baik supaya aman untuk bank dan bermanfaat bagi nasabah. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu berjudul Organisasi Pembiayaan. Bab kedua membahas tentang organisasi pembiayaan. Mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini sangat penting karena pembiayaan tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada struktur kerja yang rapi. Dalam bank syariah, proses pembiayaan biasanya melibatkan beberapa bagian, seperti bagian pemasaran, analis pembiayaan, administrasi, legal, dan monitoring. Masing-masing punya bagian tersendiri. Misalnya bagian pemasaran bertugas mencari nasabah dan menerima pengajuan. Setelah itu bagian analis akan mengecek kelayakan nasabah dan usahanya. Lalu bagian administrasi, mereka akan menyiapkan dokumen. Dan bagian monitoring
Mereka ini mengawasi pembiayaan setelah cair. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, proses pembiayaan jadi lebih tertib. Selain itu, keputusan yang diambil juga lebih hati-hati karena tidak hanya berdasarkan pada satu orang saja, tetapi melalui beberapa tahap pemeriksaan. Jadi, bab ini menekankan bahwa organisasi pembiayaan harus punya sistem kerja yang jelas. Tujuannya supaya proses pembiayaan berjalan lancar, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, bab yang ketiga yaitu berjudul Pelaksanaan Pelayanan Pembiayaan. Bab ketiga ini membahas pelayanan pembiayaan. Di sini yang ditekankan bukan hanya soal bagaimana bank memberikan layanan, tetapi juga bagaimana pelayanan itu dilakukan dengan etika, dengan sikap yang baik. Dalam bank syariah, pelayanan harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Artinya, petugas bank harus jujur, ramah, sopan, transparan, dan profesional. Nasabah juga harus dilayani dengan baik agar mereka nyaman dan percaya terhadap bank. Seorang petugas pembiayaan atau finance officer tidak hanya harus paham produk, tetapi juga harus bisa menjelaskan akad dengan bahasa yang mudah dimengerti bagi para nasabah. Ini penting karena banyak nasabah yang mungkin belum tahu atau belum terlalu paham perbedaan antara murabahah, ijarah, atau mudarabah. Pelayanan prima juga jadi bagian penting dalam bab ini. Pelayanan prima berarti pelayanan yang cepat, tepat, jelas, dan membuat nasabah merasa dihargai. Kalau kepuasan meningkat, hubungan antara bank dan nasabah juga menjadi lebih kuat. Bab ini juga menjelaskan bahwa kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepercayaan nasabah. Dalam dunia perbankan, kepercayaan itu sangat penting. Kalau nasabah percaya, mereka akan lebih nyaman menggunakan produk bank syariah lagi di masa depan. Selanjutnya bab keempat yaitu berjudul produk pembiayaan. Kalau diibaratkan, produk pembiayaan ini adalah paket layanan yang disediakan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Produk pembiayaan syariah itu cukup beragam. Ada pembiayaan konsumtif, ada pembiayaan produktif, ada pembiayaan retail, pembiayaan modal kerja, dan ada juga pembiayaan investasi. Contohnya pembiayaan rumah, kendaraan, multiguna, kartu pembiayaan syariah, sampai pembiayaan untuk usaha. Kalau kita lihat lebih jauh, produk pembiayaan syariah harus punya strategi yang bagus supaya bisa dikenal banyak masyarakat. Di buku ini juga disebutkan bahwa strategi produk mencakup logo, merek, dan kemasan serta label. Walaupun terdengar seperti istilah pemasaran, sebenarnya ini penting supaya produk bank mudah diingat dan dipercaya. Hal yang paling penting dari produk pembiayaan syariah adalah akadnya. Misalnya pembiayaan rumah bisa menggunakan murabahah atau ijarah muntahiyah bitamlik. Pembiayaan modal kerja bisa menggunakan akad musyarakah ataupun mudarabah. Jadi bab ini menjelaskan bahwa produk pembiayaan syariah bukan hanya soal nama produk, tetapi juga soal akad, tujuan, penggunaan dana, dan kesesuaian dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya bab 5 yaitu berjudul resiko pembiayaan. Bab kelima ini membahas resiko pembiayaan. Ini sangat penting karena setiap pembiayaan pasti punya resiko. Tidak ada pembiayaan yang benar-benar tidak memiliki resiko. Resiko bisa muncul dari berbagai hal, misalnya nasabah terlambat membayar, usaha nasabah mengalami penurunan, kondisi ekonomi memburuk, atau ada kesalahan dalam penilaian atau analisis. Karena itu, bank syariah harus benar-benar hati-hati sebelum menyalurkan pembiayaan. Tujuan dari pengelolaan risiko adalah agar dana yang disalurkan bank tetap aman dan bisa kembali sesuai dengan harapan. Maka dari itu, bank perlu melakukan analisis yang baik sejak awal, termasuk mengecek kemampuan nasabah, riwayat usaha, dan
penyesuaian pembiayaan dengan kebutuhan nasabah. Bab ini menunjukkan bahwa bank syariah juga harus punya sistem pengendalian risiko yang kuat. Jadi pembiayaan itu bukan hanya soal menyalurkan dana, tetapi juga menjaga agar dana itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya bab ke-6, yaitu berjudul proses pembiayaan. Bab ke-6 membahas proses pembiayaan dari awal sampai akhir. Di sini menjelaskan bahwa pembiayaan punya alur yang cukup panjang dan harus dijalankan secara tertib. Prosesnya dimulai dari pengajuan nasabah. Setelah itu, bank akan mengumpulkan informasi dan melakukan verifikasi data. Tujuannya supaya bank tahu apakah data yang diberikan nasabah benar dan sudah lengkap. Setelah itu, masuk ke tahap analisis dan persetujuan pembiayaan. Pada tahap ini, bank akan menilai apakah nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Kalau layak, baru pembiayaan diproses lebih lanjut. Lalu ada tahap administrasi dan pembukuan. Kemudian pembiayaan dicairkan. Tapi prosesnya belum berhenti di situ. Bank ini tetap harus melakukan pemantauan atau monitoring agar penggunaan dana tetap sesuai dengan tujuan dan pembayaran angsuran tetap lancar. Kalau terjadi masalah, bank juga harus menyiapkan langkah pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Jadi proses pembiayaan ini benar-benar harus dijalankan secara disiplin dari awal hingga akhir. Selanjutnya bab ke-7, yaitu berjudul penetapan imbal hasil pembiayaan bank syariah. Ini adalah bagian yang penting karena disinilah tempat perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional. Imbal hasil dalam bank syariah adalah keuntungan atau balas jasa yang diperoleh oleh bank dari pembiayaan yang diberikan, tetapi penetapannya tidak boleh disamakan dengan bunga. Dalam bank syariah, imbal hasil harus mengikuti akad yang digunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Besarnya imbal hasil bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti biaya operasional, risiko pembiayaan, jenis akad, dan kondisi pasar. Karena itu, penetapan imbal hasil harus dilakukan secara adil, transparan, dan jelas sejak awal. Bab ini menunjukkan bahwa bank syariah tetap harus sehat secara bisnis, tetapi caranya harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan keberkahan dalam transaksi. Sebagai penutup, kalau kita rangkum dari bab 1 sampai bab 7 dalam buku ini menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah adalah sistem yang saling terhubung, mulai dari pengertian dasar pembiayaan, organisasi, pelayanan untuk nasabah, produk pembiayaan, resiko, proses pembiayaan, sampai penetapan imbal hasil, semuanya harus berjalan bersama-sama. Dari sini kita bisa melihat bahwa bank syariah bukan hanya lembaga keuangan biasa. Bank syariah punya tanggung jawab untuk mengelola dana dan cara yang profesional, hati-hati dan sesuai dengan prinsip Islam. Karena itu pembiayaan bank syariah harus jelas akadnya, tepat penggunaannya, dan aman pengelolaannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat dan bisa membantu dalam memahami manajemen pembiayaan bank syariah. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.